السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Yang kami muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Raisul Muassasah, Ketua dari Yayasan Az-Zahra. Demikian juga yang kami muliakan seluruh orang tua dari anak-anak kami yang ada di RA, Raudhatul Atfal. RA itu Raudhatul Atfal, tempat bermainnya anak-anak. Tapi bukan sembarangan bermain, tapi bermain dan berilmu. Demikian juga yang mudah-mudahan Allah muliakan seluruh kita, terkhusus kepada para asatidzah, guru-guru di Raudhatul Atfal ini, di RA ini, yang mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Mereka mengajarkan Al-Quran, mereka mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita, yang mereka adalah tulus, sebagaimana tadi kata Ketua Yayasan. Kita ucapkan terima kasih setulusnya. Nah, guru itu memang tulus. Ada lagi kalimat kata, guru pahlawan tanpa jasa. Namun demi Allah, cobalah kita berenung, wahai para asatidzah, dimanapun kita berada. Mungkin di antara kita, di mana kita mengajarkan ilmu, terkhusus di RA ini, berapa alumni yang sudah tamat dari RA ini? Pandai membaca. Makanya saja tadi saya tanya Pak Nurijan, tadi yang membacakan puisi itu baca sendiri. Udah bisa baca Pak? Sudah. RA. Belum masuk SD. Apalagi tadi kalau kita lihat, subhanallah, Anda juga dapat ilmu dari anak-anak ini. Surah apa yang bismillahnya 2 kali? SMP pun tak tahu itu. SMA, guru agama sekalipun tak tahu, karena tak pernah baca. Anak-anak kita RA. Makanya tadi diajak Pak Rijal turun ke bawah untuk saya mau melihat anak-anak dulu. Saya suka seperti ini. Subhanallah. Surah yang tidak tanpa bismillah, surah Taubah. Terkadang kita pun orang tua belum tahu itu. Anak kita sudah tahu. Maka terkhusus kepada wali atau orang tua dari anak-anak kami, jangan pernah lupakan jasa orang guru-guru yang mengajar di sini. Jasa mereka tidak bisa dinilai dengan angka, tidak bisa.
Terkadang uang SPP pun kita nonggak nanggi. Ini bukan titipan ya. Ini bukan titipan ya, Bu, tidak. Memang seperti itu terkadang. Ini bukan titipan dari yayasan, tidak. Padahal mereka subhanallah, kita saja orang tua capek. Tapi mereka dengan kasih sayangnya, begitu jatuh, kenapa nak? Tak belum lagi dapat, sudah paham nak? Belum. Begini nak, 10 kali diulangi. Kita orang tua, udah paham nak? Gak tahu, udah banti sih itu, terserah. Kita orang tua terkadang seperti itu. Banti mula nak, mau pintar masih jadi. Guru, subhanallah, diulangi 2 kali, 3 kali, 10 kali, tak pernah. Jadi, kalau misalnya ada, layak bagi mereka mendapatkan hadiah. Nah, kadang kita memandang guru-guru Islam itu memandang dengan sebelah mata. Anak kita bisa sholat, siapa? Guru-guru jemaah. Terkadang guru matematika mahal kita bayar. Les bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Ada bahasa Mandarin di sini, Bu, di Kandis ini. Kita mahal, kita bayar mahal. Subhanallah. Maka kalau dari istilah tadi katanya mereka adalah apa tadi Pak yang tulus. Nah, mereka mendidik anak kita dengan tulus. Tidak pernah terfikir gajian. Wallahi jemaah, kadang kita lihat gajinya berapa. Kadang suara habis, kadang juga subhanallah. Maka kita katakan kepada orang guru-guru kita, tidak ada kalimat yang tidak bisa kita membalas jasa mereka kecuali dengan ucapan jazakumullahu khairan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita dalam kajian ini insyaallah sekitar berapa menit ya Pak? Bu? 15 menit? 30 menit? 30 menit ya Bu. Kalau lewat, Ustaz dah lewat gitu ya. Kalau kurang alhamdulillah. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Pembahasan kita adalah ibu. Aku akan mendoakan. Siapa yang mengatakan itu, Bu? Anak. Wahai ibuku, wahai orang bapakku, wahai orang tuaku, aku akan mendoakan. Kita hidup, ibu-ibu sekalian, hidup di zaman yang anak jarang mendoakan orang tuanya. Apakah mereka tahu, tidak tahu, terkadang tak tahu doanya. Terkadang tidak tahu doanya. Apa yang mereka baca untuk orang tuanya. Kita hidup di zaman ini anak-anak luar biasa. Yang taunya game. Saya di Sumatera ibu sekalian, pulang jam 3 subuh. Pulang jam 4 subuh, itu anak-anak masih ada di game itu. Mana orang tua ini? Ya Allah. Jam 3 subuh. Itu internet, apa namanya tempat game itu Pak? Hah? Warnet masih ada di situ. Anak-anak masih banyak di situ. Kemana bapaknya? Kemana ibunya? Apa nggak dicari? Apakah anak-anak yang seperti ini kita harapkan mendoakan kita? Demi Allah tidak akan pernah. Yang mengatakan, wahai ibuku, wahai mamaku, wahai ayahku, wahai orang tuaku, aku akan mendoakanmu. Tidak ada yang mendoakannya kecuali anak yang soleh. Tak. Kita tahu hadis dari Abu Hurairah, hadis Imam Muslim, riwayat Imam Muslim. Idza mata ibnu Adam inqata amaluh.
Kalau kita ini mati, apalagi kata Bapak Nurijal tadi, kita ini pasti berpisah. Kita ini akan pasti mati. Namun Buya Hamka mengatakan, bisa saja umur seseorang 1000 tahun masih disebut namanya. 1000 tahun masih disebut namanya. Fulan. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris sampai sekarang disebut namanya, walaupun dia sudah meninggal dunia. Terkadang kita ini, Pak, subhanallah, berapa banyak orang tua yang tidak dikenal, tapi dikenal gara-gara anaknya. Muhammad bin Idris al-Imam Syafi'i lahir dalam keadaan masih kecil, yatim. Ayahnya meninggal dunia. Miskin. Tinggallah ibunya sendiri berjuang mempertahankan anaknya ini. Mempertahankan anaknya sendiri. Suami sudah meninggal dunia, namun dia tidak pernah berputus asa untuk membesarkan anaknya, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Miskin, sampai miskinnya membeli kertas pun tak ada duit. Beli kertas. Datang ke dia, halaqah masyayikh, ya syekh, izin anakku belajar di sini. Di umur yang agak sedikit naik, sekitar mumayyiz, dia pun minta izin sama mamanya untuk belajar ke negeri orang lain, kota, di luar kota. Begitu ibunya melihat anaknya meninggalkannya dalam keadaan sendiri, tinggal di rumah sendiri, dilihatnya anaknya meninggalkannya, datang lagi dia, wahai anakku, dikejar lagi, dipeluk lagi, tumpahkan tangisan. Siapa mama yang tidak sedih ditinggalkan oleh anaknya, namun dalam belajar, tapi menjadi orang yang hebat. Sehingga terangkatlah derajat orang tuanya. Gara-gara siapa? Anaknya menjadi orang besar. Makanya para ulama itu banyak, Bu, jasa dari orang tua. Jadi kalau kita ingin nanti meninggal dunia, anak kita yang akan menjadi ngangkat derajat kita. Idza mata ibnu Adam, kata Nabi SAW, apabila anak Adam itu meninggal dunia, terputuslah amalan kecuali 3. Di antara yang 3 itu adalah doa anak yang soleh. Berarti yang mendoakan kita orang tua, dari anak-anak kita adalah anak yang soleh dan solehat. Indah rasanya, Bapak Ibu sekalian. Kapan anak yang soleh itu mendoakan kita? Apakah ketika meninggal dunia? Tidak. Semasih hidup pun mereka doakan. Allahumma ghfirli dhunubi. Anak-anak kita sudah pandai doa orang tua, Bu? Bu, guru, sudah diajarkan doa untuk orang tua? Sudah. Allahumma ghfirli dhunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau faham kita artinya luar biasa. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Siapa yang mengucapkan itu? Anak yang belum berdosa. Seorang anak yang belum berdosa mengucapkan, ya Allah, ampuni dosaku dan kedua orang tuaku. Begitu indahnya ini. Nah, kita sadar kita orang tua ini banyak dosa. Di dalam membesarkan mereka, di dalam mencari untuk kebutuhan mereka,
Terkadang kita meninggalkan kewajiban kita. Terkadang kita meninggalkan kewajiban kita sebagai hamba. Salat tidak. Disitulah peranan anak yang soleh. Terkadang kita mengambil orang lain untuk kebutuhan anak kita. Disitulah peranan anak mendoakan ke dosa-dosa kita itu. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau tidak ada anak kita yang mendoakan kita. Siapa yang mendoakan kita? Berapa anak Bapak? 10 Ustaz. Ada yang di pesantren, Pak? Tak ada Ustaz. Subhan. Yang satu bandar narkoba Ustaz. Yang satu pemakai. Jadi duit orang tu Pak, duit orang tu Ustaz. Ditangkap pun dua-dua. Subhanallah. Anak pernah mendengar ucapan seorang ayah. Punya anak banyak. Apa katanya? Demi Allah Ustaz, mereka tak kuanggap anak. Kenapa? Perhatian anak kepada orang tua tidak ada lagi. Jangan harapkan Bapak Ibu, anak kita itu memperhatikan kita ketika kita masih hidup, bahkan ketika sudah tua, yang berharap perhatian dari anak. Jangan harapkan kalau dia tidak anak yang soleh dan solehat. Itu indahnya memiliki anak yang soleh dan solehat. Nikmat yang luar biasa hidup ini. Datang dia, "Ma, udah makan, Ma?" Dikusuk-kusuknya badan kita itu. Padahal kita capek mencari duit. "Pak, udah makan, Pak." Diambilkannya makanan, diambilkannya minuman. Tidak akan ada yang melakukan ini kecuali anak yang soleh dan solehat. Dan hidup kita di zaman ini luar biasa. Yang ada, "Nak, ambilkan air minum, Nak." Oma ini lagi main game ini, Ma. Disonggaknya. Tahu Bu songgak, Bu? Dibontaknya orang tuanya. Dilawannya orang tuanya. Nah, kita akan sedih. Tapi alangkah nikmatnya kalau kita katakan sama anak kita, "Nah, Mama haus, nama. Ayah haus. Bisa ambilkan air minum?" "Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Bu. Iya, Ma." Diambilnya. Nampaknya kita berkeringat, dilapnya. Ya Allah. Takkan ada yang melakukan anak yang seperti ini kecuali anak yang soleh dan solehat. Ketika dia menjadi orang yang hebat, punya harta, dia akan transfer, dia akan kirim uang sama kita, dia akan membawakan, "Ma, apa yang Mama mau makan nih? Mama mau makan apa?" Dia akan bawa jalan-jalan, dia akan nikmat hidup orang tua seperti ini kalau punya anak yang seperti ini. Namun ada juga anak yang subhanallah, 10 anaknya, 10-10-nya tak mau menerima orang tuanya. Apalagi orang tuanya sudah tua. Berantem orang itu 10. Sama abang lah, sama ampun lah, sama ampun. Berantem gara-gara tidak mau menerima anak orang tuanya. Na'udzubillah. Maka Bapak Ibu sekalian, itu masih di dunia itu. Di akhirat nanti kita panen pahala. Anak kita itu membaca Al-Quran, kita dapat pahala. Tanpa dikirimkan. Otomatis itu. Seluruh kebaikan yang dilakukan anak, kita dapat pahala, dia juga dapat pahala. Allah. Dia sholat malam, kita sudah meninggal dunia. Atau kita tidur, kita dapat. Apalagi dia mengajarkan ilmu kepada orang lain. 1000 orang diajarkannya ilmunya. Dia dapat pahala, orang tuanya dapat pahala, guru-gurunya dapat pahala. 1000 orang. Yang 1000 ini 500 orang mengajarkan ilmu lagi. Dia dapat pahala, anak kita dapat pahala, kita juga dapat pahala.
Tak pernah putus tuh pahala. Makanya Bapak Ibu, di surga itu ada orang tua diangkat derajatnya. Sampai orang tuanya heran, ya Allah, limahada, kenapa aku ini kenapa mendapatkan kemuliaan seperti ini, diangkat derajatnya? Apa jawaban dari Allah? Bistighfari waladik. Bistighfari waladik lak. Karena istighfar anakmu kepadamu. Diangkat derajatnya. Ketika anak mengatakan Allahumma ghfirli dzunubi, itulah istighfar anak kepada orang tuanya. Itulah istighfar anak kepada orang tuanya. Allahumma ghfirli dzunubi wa liwalidayya. Terlebih ketika dia di salat malam, di dalam sujudnya dia mengucapkan itu penuh dengan harapan. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah. Sayangi mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil ya Allah. Sedangkan kita sudah meninggal dunia, Allah angkat derajat kita. Sampai kita mengatakan, ya Rabb, kenapa diangkat derajatku? Karena kita memiliki anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kita. Enak nggak Pak? Enak nggak anak seperti ini? Enak. Enak nggak Bu? Enak. Nikmat. Hilang rasanya capek-capek kita berjuang untuk anak-anak. Hilang semua. Ketika kita datang dari kerja, disambut oleh anak kita. Subhanallah. Disambut dengan ciuman anak kepada orang tua. Hilang semua capek kita dalam bekerja. Ada orang tua begitu pulang, anaknya entah kemana-mana. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, itulah nikmatnya memiliki anak yang saleh dan salehah. Itu baru satu. Bagaimana kalau seandainya 5? Bagaimana kalau seandainya 10? Ke-10-nya anak soleh dan solehat. Ustaz, bagaimana caranya? Bapak Ibu sekalian, tidak mudah menjadikan anak kita soleh dan solehat. Tidak mudah. Kita pun harus berjuang. Kata para ulama, pertama, kita orang tua jangan pernah lupakan doa. Jangan pernah lupakan doa. Nabi Ibrahim alaihissalam, itu Nabi, masih mendoakan anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah. Rabbi habli minas salihin. Itu doanya Nabi Ibrahim. Doa juga Nabi Ibrahim agar Allah menjadikan dia orang yang mendirikan salat dan anak-anak dan keturunannya. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat dan anak keturunanku. Doakan Bu. Doakan Pak. Nabi itu mendoakan anak keturunannya. Doa Nabi Zakaria, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini doa Nabi Zakaria agar diberikan anak yang baik. Dijadikan anak yang soleh dan solehat. Doa. Dan doa yang senantiasa kita panjatkan, doanya orang-orang saleh, ibadur rahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kami, berikanlah kami pasangan-pasangan, anak-anak yang dapat menyejukkan pandangan kami.
yang dapat menenteramkan hati kami. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kapan pasangan itu menunjukkan pandangan kita? Seorang suami memandang istrinya, sejuk pandangannya, tentram hatinya. Seorang istri memandang suaminya, tentram hatinya, sejuk matanya, sejuk hatinya. Seorang orang tua, kedua orang tua memandang anaknya, sejuk, tentram, bahagia, senang hatinya. Kapan itu? Kata Imam Hasan Al-Basri, ketika mereka berada ketaatan kepada Allah. Kita baru pulang kerja, Bu, nampak anak kita sholat, ya Allah, sejuknya hati kita. Terlebih ketika kita mendengar anaknya itu mendoakan kita, sejuk, tenang kita. Terlebih kita mendengar di rumah dia membaca Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, dia membaca doa, mau tidur dia baca doa, mau makan dia baca doa, dia mau pergi ke sekolah dia salam mamanya, ayahnya, dia baca doa. Ya Allah, sejuk hati kita itu. Maka jangan pernah lupakan doa. Ini yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak dan rahimani rahimakumullah, kalau kita ingin memiliki anak yang saleh dan salehat, kita juga harus saleh dan salehat. Kalau kita ingin memiliki anak yang baik, berbakti kepada orang tua, kita sebagai orang tua, kita pun demikian. Masya Allah, ini ya. Kita pun demikian. Al-Imam Sa'id bin Musayyib, seorang ulama besar. Dia mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, ya bunayya, la azidanna fi salati min ajlik. Wahai anakku, aku menambah jumlah rakaatku agar engkau menjadi anak yang soleh. Artinya apa? Al-Imam Sa'id bin Musayyib berusaha menjadi orang yang soleh, orang yang baik, agar keturunannya baik, agar anak-anaknya soleh. Kita juga harus soleh. Nah, sholat nak, tapi kita gak sholat. Jangan salahkan kalau anak itu kembali membalas. Bapak udah sholat belum? Habis malu kita. Ibu udah sholat belum? Tapi kalau di rumah itu kita sholat, nampak anak kita ikut itu. Ketika mau makan, nak, ucapkan bismillah. Bismillah, kita pun ucapkan bismillah. Anak itu akan ikut bismillah. Mau minum, nak, jangan tangan kiri. Diminumnya pakai tangan kanan. Bayangkan kalau kita minum tangan kiri, anak akan ikut minum tangan kiri. Makan dan minum dengan tangan kiri haram. Jadi kita pun harus ikut juga. Ustaz borak, Ustaz, begitulah Bu. Kemudian yang ketiga, mungkin ini terakhir. Udah lihat udah tengah jam kan Bu? Pak? Yang terakhir, mendidiknya dengan ilmu agama. Ustaz, anak nggak bisa mendidik dengan ilmu agama. Titipkan sama orang tuh. Titipkan ke Azhar, titipkan ke tahfiz, titipkan ke pesantren. Kita nggak bisa mendidiknya untuk dalam ilmu agama. Titipkan mereka yang memiliki ilmu agama. Tugas kita
mencari untuk kebutuhan mereka belajar dalam ilmu agama. Di pesantren mereka belajar, di sini mereka belajar agama, menghafal doa-doa, menghafal ayat-ayat. Seperti tadi hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Udah hafal hadis. Ini luar biasa. Kalau kita tidak bisa mendidiknya, jangan sampai na'udzubillah, Bapak Ibu sekalian. Dan demi Allah, di zaman ini banyak orang tua seperti ini. Dia tidak pernah mendidik anaknya. Dia tidak pernah mengajarkan ilmu anaknya. Sudah mengajarkan ilmu agama, tidak pernah menitipkan kepada orang lain supaya mengajarkan agama kepada anaknya, juga tidak pernah. Ada seorang ini, subhanallah, ada kisah nyata. Seorang anak yang masih mungkin sekolah SD kelas 6, kelas 5, kelas 6 seperti itu. Anak ini sering diajak, ada tetangganya kakek-kakek. Kalau tadi nenek-nenek Pak ya, yang belajar, mau belajar sini ya. Nah ini kakek-kakek. Ada tetangganya, kakek-kakek. Kakek itu sering, nak yuk sholat nak. Pergi sama kakek itu ke masjid. Di masjid, kakek itu mengajarkan Iqra sama dia, sampai Al-Quran. Kakek itu mengajarkan doa-doa, kakek itu mengajarkan sholat sunnat. Beberapa bulan kakek itu meninggal dunia. Kemudian di tengah malam, jam 3 malam, jam 4 malam, kelas 5 SD atau kelas 6 SD. Kita saja nggak bangun di waktu itu. Bangun orang tuanya karena kedengaran anaknya menangis. Menangis terisak-isak ketika di malam kakek itu meninggal. Bangun orang tuanya, ditengoknya, dilihatnya anaknya menangis. Fulan, kenapa menangis? Ayah kakek itu meninggal, Kak. Ya. Ya Allah, kakek itu meninggal kau menangis. Mungkin ayah meninggal tak menangis dirimu, katanya. Seperti ini kau menangis, tangisan begitu dahsyat ketika kakek itu meninggal. Siapamu itu nak, katanya. Itu bukan siapa-siapamu. Kenapa engkau menangis? Sehingga tangisanmu itu membuat kami bangun. Bapakmu ini saja mungkin tak pernah tangisan seperti itu. Apa jawaban seorang anak? Dia mengatakan, iya wahai bapak. Engkau bapak karena nasab saya bapak. Sedangkan kakek itu sebenarnya hakikatnya bapak saya. Kakek itu yang mengenalkan saya dengan sholat. Kakek itu yang mengenalkan saya dengan Al-Quran. Kakek itu yang mengajarkan saya untuk membaca doa untuk kalian berdua, orang tua saya. Kakek itu yang mengajarkannya. Hakikatnya itulah orang tua saya. Sedangkan kalian sama sekali tidak pernah mengajarkan kepada saya agama. Mendengar jawaban itu, kedua orang tuanya terduduk. Selama ini mereka tidak sadar. Mau sholat anaknya, mau mengajak anaknya, mereka tidak peduli. Mau bandal anaknya, mau soleh anaknya, mereka tidak peduli. Tapi ada orang-orang yang peduli mengajarkan agama kepada mereka. Mendengar ucapan anaknya yang masih kecil, yang murni dari ucapan itu dari hatinya, membuat kedua orang tuanya terpukul, terduduk. Semenjak itu mereka bertaubat. Ahibati fillah, ma'asyarul muslimin wal muslimat,
Janganlah menjadi kedua orang tua seperti yang lalai di dalam mengajarkan agama. Kalau kita tidak sanggup mengajarkan agama, dukung anak kita untuk belajar agama. Dukung. Sehingga kita pun mendapatkan pahalanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, semua orang ketika ditanya pingin punya anak yang soleh dan solehah, yang pertama berdoa, yang kedua kita pun berusaha untuk menjadi yang soleh, yang ketiga mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Kalau kita tidak bisa mengajarkannya, titipkan kepada orang yang bisa mengajarkannya, lalu kita berjuang untuk apa yang diperlukan oleh anak itu kita berikan. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.